Perkenalkan, nama saya Ilmawan Hadausi SPD, Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 1 Wauni Tenggara, Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PTG Daljab kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Demikian video perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Ya. Baik, jadi hari ini seperti apa yang telah kita jadwalkan sebelumnya, Bapak ingin atau kita akan melaksanakan kegiatan yang memberikan layanan bimbingan klasikal, mengangkat satu topik tertentu yang itu ada hubungannya dengan masalah-masalah yang mungkin sedang dialami di sekolah ini, atau mungkin kalian yang sedang mengalami masalah untuk belajar, karirnya kalian, sosialnya kalian, ataupun pribadinya kalian. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan layanan pada kesempatan hari ini, ada bagusnya atau alangkah baiknya kalau kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke ya, terima kasih buat ketua kelas yang telah memberikan doanya. Semoga yang kita awali kegiatan ini dengan berdoa kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita harapkan melalui kegiatan ini. Sebelum kita mulai lagi, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Oke, didengarkan namanya. Nanti angkat tangan. Abdul Razak Husain. Pak. Ayana Malia. Hadir Pak. Suyawati. Hadir Pak. Oke, jadi Bapak sudah absen. Ada 2 orang temannya yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Ini dia sakit. Nanti setelah pertemuan selanjutnya nanti kita sampaikan kepada temannya yang sakit. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal, hari ini kegiatan kita yaitu Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, sebentar Bapak akan sampaikan gambaran masalahnya seperti apa, kemudian apa tugas dan perannya kalian, begitu pun juga Bapak. Bagaimana tugasnya Bapak, apa tugasnya, dan tanggung jawab Bapak seperti apa sebagai guru BK di sini dalam memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Sebelum Bapak menyampaikan topik apa yang akan Bapak sampaikan, kita awali kegiatan ini dulu dengan ice breaking. Kalian tahu ice breaking? Tahu ice breaking kan? Tahu. Apa itu ice breaking? Game. Kalau begitu, Bapak punya satu games atau Bapak punya satu ice breaking, yang itu namanya games ini tujuannya untuk melatih fokusnya kalian. Fokus Anda sekalian, melatih konsentrasi Anda sekalian. Jadi dengar ya, dengar penjelasan dari Bapak, dengar instruksi dari Bapak supaya kalian paham gamesnya. Jadi nama gamesnya itu tepuk pagi siang malam. Ada yang pernah bermain? Tidak. Oke, kalau begitu kita bermain ya. Jadi gamesnya tepuk pagi siang malam. Nah, dengarkan instruksi Bapak. Kalau Bapak bilang pagi, kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuk tangannya setengah. Kenapa setengah yang tahu? Tidak. Karena setengah orang pada tidur karena malam. Kegiatan ini. Oke, perhatian. Konsentrasi. Usahain malam. Masih ada yang belum fokus. Kita harus lanjutkan sampai semua fokus. Oke, Pak. Konsentrasi. Pagi.
pagi, pagi, siang, pagi, siang, siang. Oke, tepuk tangan. Itu semua sudah fokus Bapak Angga. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan kali ini pada kegiatan layanan bimbingan keluarga ini, Bapak mengangkat satu topik tentang putus sekolah. Jadi ada sebenarnya dua topik yang Bapak hubungkan, tetapi poin masalah yang Bapak angkat, topik utama masalah Bapak angkat itu tentang putus sekolah, bahaya putus sekolah bagi siswa atau remaja. Nah, kenapa kemudian Bapak mengangkat masalah ini? Kenapa kemudian Bapak mengangkat tentang topik ini? Karena akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini, jumlah angka putus sekolah siswa di sekolah kita ini lumayan meningkat. Nah, jadi anak-anak sekalian, Bapak ingin gambarkan dulu gambaran kegiatan secara singkat pada pertemuan kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini namanya layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya putus sekolah bagi siswa dan remaja. Nah, dalam kegiatan ini Bapak menghubungkan tema putus sekolah dengan menggunakan video model simbolik. Nah, tentunya video model simbolik ini bisa memberikan kalian pemahaman baru lewat model tersebut yang akan Bapak tampilkan nanti di videonya, dan akan ada nanti tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Kalau begitu, sebelum kita mulai ke tahap inti, ada bagusnya kalau kemudian kita membuat kontrak kelas. Jadi kontrak kelas itu kita buat kesepakatan dulu. Pertemuannya kita hari ini 1 jam pelajaran atau 1 kali 45 menit. Sepakat semuanya? Sepakat. Bersedia ya? Kita mulai kegiatan ini dengan tertib, dengan penuh semangat. Semoga apa yang kemudian kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat. Nah, coba diperhatikan di layarnya. Topik yang Bapak angkat itu putus sekolah dan dampaknya bagi siswa dan remaja. Bahas satu persatu ya. Iya. Jadi ini tujuan yang ingin kita capai. Coba diperhatikan. Jadi tujuan pada kegiatan layanan pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah tentang dampak dari putus sekolah bagi siswa dan remaja. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan dan membuat proyek modeling simbolik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rencana sekolah lanjutan pasca SMP melalui proyek media kartu rencana sekolah lanjutan sebagai bentuk komitmen dalam menghindari putus sekolah. Nah, jadi di tujuan yang ketiga ini anak-anak sekalian, ini sebagai wujud bahwa kalian betul-betul memahami ternyata putus sekolah itu tidak baik ya, maka kemudian kalian merencanakan yang namanya sekolah lanjutan. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mengerti sampai sini? Ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang putus sekolah itu, maka akan banyak pertanyaan yang muncul, akan banyak kita disuguhkan sama pertanyaan. Nah, tentunya pertanyaan itu menyangkut tentang konsep putus sekolah ini. Apa sih putus sekolah itu? Yang kedua, apa sih yang menjadi faktor penyebab sehingga siswa memutuskan untuk putus sekolah? Kemudian yang ketiga, apa dampak yang akan dirasakan siswa? Dan yang terakhir, apa yang kemudian mesti dilakukan untuk meningkatkan komitmen diri kalian dalam bersekolah, sehingga kita bisa meminimalisir atau bisa mengurungkan niat untuk kemudian mengambil keputusan untuk putus sekolah. Nama dulu. Ada yang tahu apa itu putus sekolah? Saya Pak. Oke, Firna silakan Firna. Menurut saya, putus sekolah adalah seorang siswa atau remaja yang tidak bersekolah dan tidak melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, jadi Firna sudah menjawab pemahamannya tentang putus sekolah. Ada yang lain lagi tidak? Ya, silakan. Putus sekolah adalah seorang siswa yang meninggalkan sekolah atau keluar dari sekolah. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi tambahannya? Silakan. Putus sekolah adalah kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat terakhir atau ijazah. Oke, baik, didengar semua ya teman-temannya? Ya. Nah, jadi apa yang kemudian dijelaskan oleh teman-temannya kalian tadi itu sudah benar semua.
Jadi kalau Bapak bisa simpulkan dari penjelasan dari Sidirna tadi, Siditri dan teman yang lainnya tadi, bahwa putus sekolah itu sebuah kondisi di mana seorang remaja atau siswa meninggalkan sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dalam kondisi tertentu tidak sesuai belum pada waktunya, maka sih menjadi faktor penyebab sehingga siswa itu mengalami putus sekolah. Siapa bisa ya? Oke, silakan lagi. Faktor ekonomi atau tidak bisa atau tidak ada biaya untuk sekolah, terus faktor alasan. Oke, jadi menurut temannya kalian berarti katanya faktor yang menjadi penyebab kemudian siswa putus sekolah itu yang pertama faktor ekonomi. Nah, dalam hal ini berarti faktor kekurangan orang tua. Ya, ada yang lain lagi? Silakan. Pergaulan bebas dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah. Oke, jadi menurut temannya kalian pergaulan bebas dan Tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah. oke, jadi motivasi diri ya, kalau Bapak bisa simpulkan. Berbicara tentang faktor penyebab, tentunya kan banyak faktor kan? Iya. Bisa jadi faktor internalnya siswa, bisa jadi juga faktor eksternalnya siswa. Kira-kira kalau faktor internalnya itu seperti apa sih? Internal apa? Internal dari dalam diri kan? Nah itu seperti yang dikatakan tadi, kemalasan, tidak ada kemauan, itu berarti dari dalam diri siswa yang bersangkutan. Ada yang tahu tidak apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan komitmen dirinya kita? Siapa bisa? Angkat saya. Coba. Siapa coba? Tujuan meraih cita-cita. Tujuannya untuk meraih cita-cita. Apa pusat untuk bersekolah? Bisa jadi pendidikan. Kemudian yang terakhir faktor sosial dan kesehatan. Nah, ini bisa juga terjadi, tetapi kita berharap di sini tidak ada yang mengalami berbagai faktor-faktor ini. Selama pekerjaan itu dia akan terhambat. Karena tentunya untuk sekarang itu kita melakukan pekerjaan bisa jadi faktor utamanya itu faktor pertimbangannya yang pertama pendidikan. Nah, jadi itu yang dikatakan teman-teman kalian. Orang sekolah saja belum tentu kita diterima begitu saja ketika kita melakukan pekerjaan. Apalagi kalau kita tidak nah, coba dilihat teman-teman sekalian. Dampak putus sekolah bagi siswa. Nah di sini ada beberapa dampak yang bisa Bapak jelaskan kita sudah dulu. Siswa menjadi tidak memiliki tujuan hidup. Dipahami? Kemudian siswa menjadi kurang pengetahuan. Kemudian siswa kehilangan arah hidupnya. Dan yang terakhir siswa menjadi frustasi. Itu apa? Tidak semangat. Di sini Bapak ingin menampilkan satu contoh gambaran anak yang putus sekolah. Bapak tidak ingin memberikan kalian menampilkan hal-hal yang misalnya itu sifatnya memberikan kalian kekhawatiran. Tidak. Bapak ingin menampilkan kurang lebih mayoritas siswa yang putus sekolah itu ketika tidak punya mungkin arah hidup, tidak punya lagi tujuan hidup, maka masa depannya tidak akan terjadi. Apa yang harus dilakukan siswa dalam meningkatkan minat untuk bersekolah? Coba, Bapak ingin kita jelaskan satu persatu. Bangun motivasi dalam diri. Ada yang tahu tidak apa itu motivasi dalam diri? Kan Bapak tadi sudah jelaskan tujuan, apa lagi? Semangat, inspirasi, semangat, masuk semua. Jadi bagaimana kita tanamkan dalam dirinya kita bahwa sekolah itu, melanjutkan sekolah itu sangat penting, melanjutkan sekolah lanjutan itu sangat penting. Kemudian bagaimana kita menekankan dalam pikiran kita bahwa putus sekolah itu memiliki dampak yang tidak baik buat kita. Nah, di sini seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita akan melihat satu model simbolik yang itu bisa menjadi ini bisa inspirasi buat kalian. Yang ini berkaitan dengan topik yang kita angkat. Nanti diperhatikan videonya ya. Iya. Sebentar, Bapak akan minta kalian berdiskusi terkait dengan video yang telah Bapak tayangkan.
Salah mulai bermunculan dan terpikirkan buat putus sekolah. Apakah mungkin kamu merasakannya sekarang? Kadang kita merasa malas banget bangun pagi-pagi karena ingat bagaimana membosankannya di sekolah. Apalagi hari Senin, rasanya badan lengket banget di kasur. Sesampai di sekolah, guru di depan kelas seolah cuma pajangan yang tidak menarik untuk kita perhatikan. Apalagi waktu buka medsos dan lihat televisi, toh banyak kisah orang yang sukses meskipun tidak sekolah tinggi. Kelihatannya luas sekali, bukan? Saat itu juga kita berpikir kalau lanjut sekolah itu tidak penting. Tapi apakah itu benar? Kalau berhenti sekolah itu pilihan yang tepat untuk kita? Buktinya, data dari Edukasi Sindo News menyatakan kalau 1,9 juta anak putus sekolah. Dari jumlah itu diketahui bahwa 2 dari 5 orangnya adalah pengangguran, 2-nya lagi kerja serabutan, dan 1 sisanya memiliki penghasilan tetap. Jadi masih yakin untuk tidak lanjut sekolah? Coba kita lihat salah satu contoh dari presiden pertama negara kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno. Bisa mengenyam sekolah rakyat bukan berarti beliau mau puas begitu saja seperti pribumi lain. Dari pengamatan beliau, Indonesia dijajah oleh Belanda yang pintar dan berpendidikan. Karena hal itu, Soekarno muda bertekad untuk melanjutkan sekolah, meskipun beliau bukan berasal dari kalangan priai dan bangsawan. Kemudian masuklah beliau HBS, di mana dari 300 orang, cuma 20 orang pribumi yang bisa sekolah di sana. Sedangkan sisanya adalah keturunan Belanda. Karena biaya sekolah yang mahal dan harus tinggal jauh dari orang tua, membuat beliau harus pandai-pandai menghemat uang. Memang tidak murah bagi seorang Inlander atau pribumi untuk bisa bersekolah di HBS. Di samping harus membayar Rp15 setiap bulan untuk uang sekolah dan pet seragam bertuliskan HBS, kami juga harus mengeluarkan lagi Rp75 setiap tahun untuk uang buku. Aku ingat betul jumlah ini karena aku menghitung setiap rupiahnya dan menjaganya jangan ada lagi yang terpakai untuk hal yang tidak perlu. Kata Soekarno dalam biografi yang ditulis oleh Cindy Adams. Karena bersekolah di HBS itulah Soekarno tahu bagaimana cara berjuang. Karena pedang dan bambu runcing tak cukup untuk membuat Indonesia merdeka. Dari sekolah pula ia tahu sedikit banyaknya tentang politik. Bayangkan kalau saja bapak proklamator ini tidak melanjutkan sekolahnya, maka tidak akan ada ide hebatnya yang akan mengguncang dunia. Selain itu, kita semua pasti tahu B.J. Habibie. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Selain merupakan presiden ketiga RI, beliau merupakan sosok panutan yang terkenal tidak hanya dari segudang prestasi dan karya yang beliau hasilkan, namun juga kisah perjalanan cinta beliau yang melegenda. B.J. Habibie terkenal sebagai sosok yang mempunyai semangat juang tinggi dalam pendidikan. Bahkan sejak kecil, B.J. Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya kepada mesin dan bercita-cita menjadi insinyur. B.J. Habibie mengaku dapat berkuliah di kampus Rheinische Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman tanpa beasiswa dari negara maupun swasta. Biaya kuliah ini ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka bukan berasal dari kalangan yang berada. Tentu banyak sekali jerih payah serta tantangan yang beliau hadapi dalam menimba ilmu. Salah satunya dimulai dari jalan kaki ke kampus demi menghemat biaya transportasi hingga tinggal di Jerman dengan fasilitas seadanya. Namun hal itu membuahkan hasil yang manis. Beliau berhasil menempuh pendidikan hingga mendapat gelar doktor di bidang pesawat teknologi di Jerman pada usia 28 tahun yang terbilang sangat muda. Di Indonesia, ia banyak berkontribusi dalam urusan teknologi, salah satunya di bidang penerbangan. Beberapa pesawat buatan beliau adalah N25 Gatot Kaca, CN235, dan PTOL BO31. Beliau pun mendirikan perusahaan transportasi yang fokus pada pengembangan pesawat terbang,
besutan dalam negeri yaitu PT ITTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Karena komitmen dan tekad beliau untuk menjadi yang terbaik dan melebihi orang-orang di Jerman dalam hal pengetahuan, berhasil mendorong beliau hingga diakui kemampuannya oleh dunia. Sosok lain yaitu Maudy Ayunda yang merupakan sosok anak muda yang sukses dalam dunia entertainment dan juga dalam bidang pendidikan. Ayo, siapa yang pernah dengar lagu tiba-tiba kita datang kepada atau sama-sama bebas? Pasti tahu dong, tapi selain jago nyanyi dan acting, Maudy mengaku hal yang disukainya sejak kecil yaitu belajar. Menurut Maudy, pendidikan mempengaruhi karakter seseorang. Sebab di sekolah, tak hanya ilmu pelajaran saja yang didapatkan, namun interaksi sosial dan mengenal cara berpikir seseorang juga akan membentuk kepribadian kita. Pendidikan itu akan bisa membuat seseorang dalam pengalaman aktivitas di sekolah dan juga mendapat guru yang berbeda-beda, membuat pola pikir kita juga beda. Ujar Maudy. Ia juga mengatakan pendidikan bisa menjadi bekal untuk pemberdayaan perempuan sehingga bisa mandiri dari sisi ekonomi di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat. Maudy melanjutkan kuliah S1 di luar negeri dengan mengambil jurusan PPE atau Politics, Filosofi, dan Ekonomi di salah satu universitas tertinggi di dunia yaitu Oxford University pada tahun 2013. Selain itu, Maudy kerap aktif dalam menjadi pembicara di berbagai forum internasional. Di antaranya menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora Indonesia pada 2017 lalu yang menghadirkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Lalu ia juga pernah menjadi pembicara termuda dalam Forum Ekonomi Global pada tahun 2015. Sekarang, Maudy sudah menempuh pendidikan S2 di Stanford University pada tahun 2019 lalu. Contoh lain, siapa yang tidak kenal Kang Emil? Sosok pemimpin bergerak milenial berlatar belakang akademisi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Ridwan Kamil? Kang Emil yang lahir dari keluarga sederhana tidak pernah menyangka bahwa dirinya bisa menjabat sebagai wali kota Bandung, bahkan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat loh. Sebelum menjadi gubernur, Kang Emil berprofesi sebagai arsitek. Telah banyak karya yang dihasilkan ini. Salah satunya Museum Tsunami di Aceh. Kemampuannya dalam bidang arsitektur tak lepas dari kesukaannya berimajinasi saat kecil hingga duduk di bangku SMA, yaitu SMA Negeri 3 Bandung. Semasa SMA, Kang Emil juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi sekolah seperti OSIS, Paskibra, bahkan klub sepak bola. Lulus dari SMA, Kang Emil meneruskan cita-cita masa kecilnya dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur ITB tahun 1990. Tentunya tidak langsung sukses dong. Semasa kecilnya Kang Emil bahkan pernah berjualan es mambo. Sedari kecil, Kang Emil tidak pernah diwariskan harta oleh kedua orang tuanya, melainkan diwariskan karakter yang berakhlak. Banyak jalan terjal dan rintangan harus dilalui Kang Emil, tapi karena karakter yang diwariskan oleh orang tuanya, bekal-bekal yang didapatkan dari sekolah, dan sifat pantang menyerah, akhirnya beliau bisa sukses seperti sekarang. Nah, dari situ bisa kita lihat kan, kalau lanjut sekolah sudah terbukti sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh, terlebih demi masa depan kita yang lebih baik. Lanjut sekolah, yang kali lakuin. Diperhatikan tadi videonya? Menarik tidak? Tentang apa tadi videonya? Siapa yang bisa ceritakan kembali sinopsisnya atau rangkuman dari video yang bisa menurutnya kalian itu ambil satu pelajaran penting dari video yang Bapak tampilkan? Siapa yang bisa? Pemahaman baru yang kalian dapat dari video. Tidak apa-apa, ceritakan saja apa yang bisa kalian rasakan, pemahaman apa yang kalian dapat dari video yang telah Bapak tampilkan tadi. Ayo, siapa yang bisa? Itu berkaitan dengan apa tadi videonya? Sekolah, pendidikan.
tentang pentingnya sekolah. Tadi kan sudah dijelaskan betapa pentingnya sekolah itu. Bisa dibayangkan materi yang video. Kita tidak bisa bayangkan kalau Soekarno tidak melanjutkan studinya. Kita tidak tahu akan seperti apa negara kita dengan ide-ide gagasan luar biasa dari Pak Soekarno. Berkat dia sekolah, dia melanjutkan sekolahnya. Maka dari video di sini yang Bapak lihatkan beberapa foto di atas. Tadi ada beberapa tokoh tadi. Siapa yang bisa lihat? Yang pertama siapa tadi? Apa lagi? Ada juga. Ada 4? Iya. 4 tokoh. Jadi tadi sudah dijelaskan 4 tokoh. Yang itu satu tokoh atau satu model yang betul-betul menginspirasi banyak keluarga Indonesia bahkan dunia internasional. Jadi kenapa Bapak gunakan video ini? Karena ini menurut Bapak bisa memantik semangat kalian bahwa pendidikan itu penting. Melanjutkan sekolah itu sangat penting. Sebagai bahan tindak lanjut dari video yang Bapak tampilkan, karena ini kita menggunakan model simbolik. Jadi Bapak ingin membagikan LKPD. Bapak ingin membagikan tugas LKPD yang berhubungan dengan video yang Bapak telah tampilkan, yang berhubungan dengan materi yang kita telah bahas tadi, yang kita telah diskusikan. Berarti sampai sini? Oke. Ada yang bisa bagikan, nanti sebentar ketika dibagikan Bapak akan jelaskan bagaimana dengan tugasnya. Silakan satu orang untuk kelasnya. Sudah dapat semua? Pas. Kamu sudah? Oke. Coba perhatikan tugasnya. Nah, tugas ini sebagai tindak lanjut dari apa yang telah kita bahas hari ini tentang bahaya dan dampak putus sekolah. Nah, tentunya ini tidak lepas dari video yang Bapak tampilkan dengan menggunakan model-model atau tokoh tertentu yang itu berkaitan dengan topik. Nah, karena ini berkaitan dengan model simbolik yang Bapak gunakan, jadi Bapak ingin memberikan kalian tugas. Ini Bapak akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya. Kita akan presentasikan pada pertemuan kedua hari Jumat. Coba diperhatikan dari KPD-nya. Jadi di situ ditulis nanti namanya, kemudian kelasnya dan tanggal pelaksanaan. Maksudnya tanggal tugasnya berarti tanggal presentasinya. Tanggal hari ini. Kemudian itu coba dibaca keterangan. Setelah melihat tayangan video yang diberikan, buatlah satu proyek modeling simbolik yang menurut kamu merupakan idola, yang bisa menjadi contoh atau model yang bisa kamu ikuti. Istilah profil diri dari model yang kamu jadikan idola dan contoh, dan itu berkaitan dengan cita-citanya. Profil dirinya meliputi yang pertama, profil diri itu mencari apa sebenarnya? Identitas, kemudian tempat tinggalnya, dia berasal dari mana, kemudian yang kedua, kita terbelakang pendidikannya. Jadi kalian searching di internet, cari satu tokoh yang merupakan idolanya kalian, cari profilnya, berada di mana, kemudian kamu apa favoritnya, kemudian apa pekerjaannya, dan yang kedua cari latar belakang pendidikannya. Tapi sampai sini. Tapi yang idolanya kalian kan? Jangan misalnya Raslan, dia idolanya Messi, tapi yang diaktif dari simboliknya misalnya tidak ada Rosalim, kan aneh kan? Tidak berhubungan. Nah, kalau memang
ketiga idolanya kalian ambil dan itu jadikan sebagai inspirasi kalian. Karena tentunya tidak mungkin kalian mengidolakan kalau dia bukan inspirasi. Nah, yang ketiga, tuliskan alasan kenapa kalian terinspirasi. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Oke, Bapak rasa sudah dimengerti. Jadi tugasnya Bapak ingin kalian buat proyek modeling simbolik ini dalam bentuk 4 model. Terserah mau pilih yang mana? Video, teks, audio, ataupun slide PowerPoint. Nah, jadi misalnya video, kalian buat satu video di HP-nya kalian, tampilkan videonya kalian, kemudian buat satu video, kalian video sama teman kalian, terus atau misalnya videonya buat dalam bentuk satu video, kalian rekam satu toko yang kalian anggap penting, cari di mana saja kalian cari, kemudian isi latar belakangnya, kemudian kalian tampilkan dalam bentuk video. Nah, yang kedua, latar belakang pendidikannya. Kemudian isi juga alasan dan inspirasi. Kemudian kalau tidak mau membuat dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks. Nah, jadi dalam bentuk teks misalnya seperti ini. Tulis namanya kalian, kemudian kelas, kemudian di bawahnya tulis nama toko yang kalian idolakan. Kemudian di sini yang ketiga poin ini. Apa pendidikannya, kemudian bagaimana pendidikannya, dan buat alasan mengapa kalian terinspirasi. Jadi kita sepakat dulu. Kalau buat video bisa tidak? Bisa. Berarti kita sepakat saja buat dalam bentuk teks. Kalau begitu Bapak ini buat dalam bentuk teks, tapi Bapak itu tugaskan kalian lampirkan foto idolanya kalian. Ya. Nanti print foto idolanya kalian, kemudian untuk soal profil dirinya bisa ditulis tangan. Dan yang terakhir ditulis tangan juga alasan kamu terinspirasi. Berarti sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kertasnya dapat kertas KPS. Yang bagus sebenarnya kalian apa? Jadi begini, bisa HVS, entah itu A4, atau bisa juga folio bergaris. Jadi misalnya kertas folio bergaris, tempel kemudian tulis simbolnya proyek modeling simbolik. Nah, kemudian kalian isi sesuai dengan instruksi tugasnya. Jadi tugasnya dibawa sebagai panduannya untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa mungkin kita berada di Jumat tadi karena kita dibatasi waktu. Sebelum Bapak tutup, ada yang bisa simpulkan apa yang bisa kita dapat pada materi layanan bimbingan kelas hari ini? Siapa yang bisa bantu Bapak simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Mulai dari materi di awal tentang putus sekolah, kemudian materi video tadi, ada tidak bisa pemahaman apa yang kalian dapat? Kesimpulan yang saya ambil dari sekolah adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi lagi dan meraih karir atau cita-cita kita masing-masing. Terlebih dahulu kita harus mengingat dalam hati untuk bersekolah agar kita tidak Kebenaran itu teman-teman tadi sudah menyimpulkan dari materi yang kita bahas tentang apa itu putus sekolah, bagaimana dampaknya, sehingga kemudian bagaimana kalian sebagai peserta didik itu membangun semangat, membangun niat yang positif, membangun niat yang kuat untuk meningkatkan minat kalian dalam bersekolah. Nah, jadi apa mungkin nanti teman-teman kita cukupkan karena kita dibatasi waktu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat buat kita dan bisa menambah pengetahuan buat kita semua, terutama buat kalian. Jadi tadi kita sudah sebutkan. Maka untuk kemudian mengakhiri kegiatan ini kita awali lagi dengan berdoa, maka kita tutup dengan untuk kita menutup kegiatan apa saja yang hadir untuk menutup kegiatannya dengan mengucapkan alhamdulillah yang lagi semuanya. Oke, Bapak cukupkan kegiatan pada kesempatan kali ini. Itu saja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.